Linda dan Wati bersahabat sejak kecil. Mereka terpisah setelah salah satu dari mereka menikah karena mengikuti suaminya. Linda menikah dengan seorang tukang bangunan bernama Firman. Awal perkenalan mereka terjadi ketika Firman sedang mengerjakan proyek pembangunan rumah yang kebetulan lokasinya dekat dengan rumah Linda. Sebagai tukang bangunan dari perantauan, sehari-hari Firman bersama teman-temannya ngekos di sekitar lokasi pembangunan tersebut. Firman orangnya memang supel, mudah bergaul dengan siapa saja, termasuk dengan penduduk kampung sekitar. Hingga akhirnya, dia terpikat dengan kecantikan Linda. Tak bertepuk sebelah tangan, ternyata Linda juga menyukai Firman. Mereka pun sepakat untuk menjalin hubungan asmara yang lebih serius. Orang tua Linda menyetujui hubungan Firman dengan anaknya karena mereka melihat bahwa selain tampan, Firman juga supel, pekerja keras, giat, dan jujur. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menikah. Acara digelar sederhana saja. Setelah menikah, Linda diboyong Firman ke kampung halamannya. Hingga akhirnya, dalam waktu yang lama, Linda tak bisa bertemu dengan Wati. Zaman itu belum ada SMS maupun WhatsApp. Yang ada hanyalah surat melalui pos untuk saling berkirim kabar. Sebulan sekali Linda dan Wati saling berkirim surat untuk berbagi kabar tentang bagaimana kondisi mereka masing-masing. Dari surat yang diterima Wati, tersirat bahwa Linda telah hidup bahagia. Bahkan dia kini juga telah dikaruniai anak laki-laki. Setelah hanya terhubung melalui surat selama beberapa tahun, Linda mengajak Wati untuk jumpa darat. Kebetulan, Linda memang ada rencana untuk mengunjungi orang tuanya. Hari yang ditentukan tiba. Siang itu, Wati sudah sampai di kediaman orang tua Linda. Sudah pasti, tujuannya adalah untuk menunggu Linda yang rencananya akan berkunjung. Setelah menunggu beberapa saat, masuklah sebuah mobil mewah produksi Eropa keluaran terbaru ke halaman rumah orang tua Linda. Dari dalam mobil, keluarlah Linda, Firman, anak laki-lakinya, dan seorang babysitter. Sementara sang driver sedang mencari posisi terbaik untuk parkir. Melihat itu, Wati tertegun. Hatinya berkata, "Luar biasa Linda. Dalam hitungan beberapa tahun saja, kemajuan ekonominya sangat pesat. Berbisnis apa dia?" Selama berkirim surat, Linda memang tak pernah sedikit pun memamerkan kekayaannya. "Hai, apa kabar Wati? Long time no see ya," ucap Linda sembari membuka tangan membentuk gestur ingin memeluk Wati. Wati yang sedari tadi larut dalam lamunannya pun dengan cepat merespon dan langsung berdiri. Aku kabar baik kok Lin," jawab Wati. Setelah mereka berpelukan sebentar dan cipika-cipiki melepas kerinduan, Linda pun menghampiri orang tuanya. "Maafin Linda Pak, Bu, Linda baru bisa datang sekarang," ucap Linda kepada kedua orang tuanya. Orang tua Linda hanya tersenyum, seolah memaklumi keadaan putrinya yang baru bisa berkunjung sekarang setelah sekian lama tak datang. Mereka pun akhirnya melepas kerinduan. Malam harinya, Linda kembali mengundang Wati untuk datang ke rumah orang tuanya. Rencananya mereka akan berbincang sampai pagi sambil mengingat kenangan masa lalu. "Lin, ingat gak? Dulu kamu pernah naksir Siswoyo kan? Tapi kamu ditolak karena katanya kamu berasal dari keluarga yang kurang mampu," ucap Wati dengan sedikit tersenyum. "Haha, iya Ti, kalau ingat masa itu sedih sih. Coba kalau keuanganku seperti sekarang ini, pasti Siswoyo terkintil-kintil sama aku," balas Linda sambil tersenyum. "Tapi cowok matre kayak gitu memang gak pantas buat kamu Lin. Untungnya sekarang kamu sama Firman," ujar Wati.
Linda hanya menggumam. Anulin, mungkin kurang sopan. Aku mau tanya, memang sekarang Firman kerja apa? Kok kelihatannya... Sebelum menyelesaikan pertanyaannya, Linda langsung menjawab pertanyaan itu. Dia masih jadi tukang bangunan, Ti. Semua keuangan ini aku yang atur. Aku ada bisnis kecil-kecilan, jadi reseller kosmetik. Oh begitu, berarti kamu sukses woman ya? Tanya Wati lagi. Sebenarnya ini semua atas bantuan ayahnya Firman. Hanya saja Firman gak tahu. Timpal Linda setengah berbisik. Hah? Gimana tuh? Kurang paham aku, Lin. Tanya Wati. Ini rahasia antara kita ya. Jangan sampai bocor kemana-mana termasuk ke Firman. Ancam Linda. Siap bos, jawab Wati. Kepada Wati, Linda pun menceritakan kisah suksesnya hingga menjadi orang kaya seperti sekarang ini. Linda mengatakan bahwa kekayaan itu adalah peran mertuanya alias orang tua Firman. Hanya saja Firman sebagai anak justru tak mengetahui hal ini. Linda mengatakan bahwa mertuanya berprofesi sebagai seorang paranormal. Pasiennya bukan hanya berasal dari satu kecamatan saja, melainkan juga berasal dari luar wilayah, bahkan luar negeri. Firman tentu saja tahu apa profesi ayahnya, tapi dia tak terlalu suka dengan apa yang ayahnya lakukan. Sehingga untuk urusan ini, Firman dan ayahnya sama sekali tak cocok. Suatu hari, ayah Firman menawarkan sesuatu kepada Linda. Penawaran ini tidak biasa, yaitu penawaran untuk menjadi kaya melalui jalur gaib. Di tengah kondisi perekonomian yang serba pas-pasan, tentu saja hal ini merupakan angin segar bagi Linda. Hanya saja ada syarat yang harus dilakukan. Syarat pertama, Linda harus punya bisnis apapun itu. Meskipun bisnis itu skala kecil, hal itu tak menjadi masalah. Syarat kedua, hal ini tidak boleh diketahui oleh siapapun termasuk Firman sendiri. Syarat ketiga, setiap malam tertentu, Linda harus mau bersetubuh dengan sosok gaib pemberi kekayaan itu. Dan syarat yang terakhir, Linda harus mempersembahkan ayam cemani setahun sekali. Dari keempat syarat itu, Linda pun menyanggupinya. Dan sekarang, sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Buktinya, pundi-pundi keuangan Linda semakin melimpah. Mendengar itu, Wati merasa sangat terkejut. Tapi Linda mengatakan bahwa kini dirinya bisa mengumpulkan uang dengan sangat mudah. Di luar dugaan, Linda justru menyarankan hal yang sama dilakukan oleh Wati. Wati sempat tidak mau, tapi Linda terus membujuk Wati agar mau mengikuti jejaknya untuk menjadi kaya. Gampang kok, Ti, gak susah. Tinggal ikuti alurnya saja, kamu pasti bisa, pujuk Linda. Tapi aku takut, Lin. Apalagi ada syarat digauli segala. Aku kan juga belum nikah, jawab Wati. Gak apa-apa, Ti. Itu kan hanya syarat aja. Gak akan merusak keperawanan kok. Lagian enak juga, sambung Linda sambil tersipu. Gimana ya? Takut, Lin, ucap Wati. Gini aja, kamu coba dulu 3 bulan. Kalau mau berhenti, nanti berhenti saja. Tapi kalau mau terus, ya terusin aja, pujuk Linda. Memang bisa? Bukankah kalau sudah ada perjanjian sama makhluk gaib, gak bisa batal ya? Tanya Wati lagi. Udah, tenang aja. Ayahnya Firman itu orang sakti. Dia pasti bisa mengkondisikan itu, rayu Linda. Oke deh. Tapi janji ya, gak kenapa-kenapa, ujar Wati. Iya, beres, pungkas Linda. Setelah 3 hari menginap di rumah orang tuanya, saatnya Linda sekeluarga pamit untuk kembali pulang. Tapi sebelumnya, Linda sudah janjian dengan Wati. Pada tanggal 10 bulan depan, mereka akan berjumpa lagi. Tujuannya tentu untuk bertemu dengan ayahnya Firman.
Singkat cerita, waktu untuk bertemu dengan ayah Firman pun tiba. Saat itu, Wati pun diberi satu kendil, yaitu sebuah wadah yang terbuat dari tanah liat. Ayah Firman berpesan agar nanti setiap mendapatkan kembalian dari belanja, uangnya harus dimasukkan ke dalam kendil itu. Minimal sehari baru bisa diambil lagi. Kalaupun keesokan harinya uang itu mau dipakai lagi untuk berbelanja, boleh-boleh saja. Tak ada syarat lain selain yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Linda kepada Wati. Wati pun melakukan sesuai instruksi. Setiap habis berbelanja atau membeli sesuatu, uang kembalian selalu dimasukkan ke dalam kendil itu. Anehnya, keesokan harinya ketika dia akan mengambil uang dari dalam kendil itu, uangnya selalu bertambah. Awalnya, Wati tak percaya. Dia pikir ini hanyalah halusinasi. Tapi lambat laun dia mulai percaya karena hitungan uang di dalam kendil itu selalu bertambah setiap hari secara nyata. Setelah sebulan berlalu, pada suatu malam, Wati bermimpi didatangi oleh seorang pria tampan bertubuh kekar. Pria dalam mimpinya itu mengajaknya untuk berhubungan badan. Tapi saat itu entah kenapa Wati tidak mau meladeni ajakan pria dalam mimpinya tersebut. Penolakan itu tentu membuat pria dalam mimpi itu marah. Kemarahan itu membuat pria itu berubah wujud menjadi raksasa berbulu hitam legam, bertaring panjang dengan mata merah melotot. Melihat penampakan itu dalam mimpi, Wati takut dan berteriak sekencang-kencangnya minta pertolongan. Teriakan itu didengar oleh kakak Wati yang bernama Darmi. Darmi yang mendengar teriakan tak jelas dari Wati yang sedang tidur, coba membangunkannya. Wati, bangun! Ada apa?" ucap Darmi sambil menggoyang-goyangkan keras tubuh Wati. Hal itu dilakukan terus-menerus selama beberapa menit, hingga akhirnya Wati tersadar dan terbangun. "Tolong aku, Mbak Darmi," kata Wati. "Tolong apa, hah? Kamu kenapa?" tanya Mbak Darmi. "Makhluk itu memaksaku, aku takut," sambung Wati. "Tenang dulu, Ti. Kalau kamu panik, kamu gak bisa cerita. Kalau gak bisa cerita, aku jadi gak paham," ujar Darmi berusaha menenangkan. Keesokan paginya, Wati pun menceritakan pengalaman mimpinya semalam. Secara tak langsung, dia sudah melanggar dua pantangan sekaligus. Yang pertama, tidak mau diajak bersetubuh dengan sosok gaib pesugihan itu. Dan yang kedua, menceritakan hal ini dengan orang lain. Darmi yang mendengar cerita adiknya langsung terhenyak. "Ti, ojo macem-macem kue. Bersekutu dengan makhluk koyo ngono kan dosa. Apa kue ra ngerti?" ucap Darmi memarahi adiknya. "Aku yo nyesel, Mbak. Aku juga gak tahu kenapa di dalam mimpi itu aku nolak. Padahal aku juga gak punya kuasa atas mimpi itu," jawab Wati. "Itu tandanya Tuhan sayang kowe. Dia gak mau hambanya terjerumus lebih dalam ke lembah dosa," ungkap Darmi. "Terus aku kudu gimana, Mbak? Beberapa uang dari hasil itu sudah kupakai," tanya Wati. "Kamu harus berdoa, minta ampun sama Tuhan. Kudu tobat dari dalam hatimu. Setelah itu kamu dermakan uang seikhlasmu. Diniatkan untuk membuang sial," ujar Darmi. "Iya, Mbak, aku mau," kata Wati. Hari itu juga Darmi membimbing adiknya Wati untuk bertobat atas apa yang pernah dia lakukan. "Ti, kowe juga harus membuang kendil itu. Makhluk itu tinggal di situ. Kalau nggak kamu musnahkan, kamu juga akan diincar terus," saran Darmi. "Iya, Mbak," jawab Wati. Wati pun bersama Darmi menuju kebun belakang rumah mereka untuk membuang kendil pesugihan itu. Kejadian aneh pun terjadi ketika Wati membanting kendil itu ke tanah. Kendil itu tak mau pecah, justru membal ke atas akan memantul. Hal itu sudah terjadi berkali-kali. Padahal kalau dipikir, kendil itu hanya dibuat dari tanah liat, sementara lokasi membantingnya adalah bebatuan. Logikanya, kendil itu harusnya pecah dengan sangat mudah. "Ti, kamu sudah berdoa belum sebelum membanting kendil ini?" tanya Darmi. "Belum ya, Mbak,"
jawab Wati. Pantas saja, coba sekarang ikuti aku. Dalam nama Tuhan Yesus, ucap Darmi. Dalam nama Tuhan Yesus, Wati pun mengikuti apa yang diucapkan Darmi. Sekarang banting, kata Darmi. Blar! Seperti ada bunyi ledakan. Kali ini dengan sekali banting, kendil itu pun pecah berkeping-keping. Anehnya, ada kepulan asap tipis yang keluar dari serpihan kendil itu. Lama-kelamaan asap itu memudar dan hilang. Puji Tuhan, ucap Darmi dan Wati bersamaan. 4 hari setelah kejadian itu, Wati menerima surat dari Linda. Isi dari surat itu adalah untuk mengabarkan bahwa ayah Firman meninggal dunia. Uniknya, jam dan hari saat meninggalnya ayah Firman tepat saat di mana Wati dan Darmi berhasil membanting kendil itu pecah berkeping-keping.